Badass moment, kemarin teori kita salah. Kira-kira yang datang membantu itu Lock, tapi ternyata ayahnya langsung. Orochimaru Sannin legendaris is back. Ya, ada yang udah lihat episode terbaru ini pasti kan? Pasti yang bikin kalian senyum-senyum sendiri melihat aksi badassnya Orochimaru sama. Pria ini memang mengesankan sih. Oke, pertumbuhan pohon dewa yang semakin besar dan mirip sekali dengan yang ditemukan Mitsuki lalu yang telah rusak. Dan ternyata Victor memiliki rahasianya sendiri. Ya, ini semuanya memang ada hubungannya dengan perang shinobi keempat. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai datangnya bantuan super kuat Orochimaru kembali beraksi. Oke, kalian pasti penasaran dengan Orochimaru kan? Kita juga lebih penasaran lagi dengan bocah bertopeng yang dibawa Orochimaru. Tapi kami sudah ada asumsi sendiri. Sebelumnya, kisah ini dilanjutkan dengan pertumbuhan pohon Shinju yang terus menjulang tinggi. Victor menginginkan buah cakra tersebut. Bahkan parahnya, para karyawannya adalah energi bagus menunjang pertumbuhan pohon dewa tersebut. Dan semuanya terkurung dalam kepompong Shinju. Dan tahu kan, kalau terus dialiri energi, pohon dan para kepompong ini jadi apa? Ya, Zetsu putih. Waduh, gila parah nih. Nah, ini semakin menarik di mana Victor sendiri tidak menginginkan seorang lolos dalam ruangannya tersebut. Artinya ini berbahaya untuk Konohamaru dan tentunya Mugino yang luka parah karena menyelamatkan Konohamaru dari serangan anak buah Victor. Jika melihat sebegitu ambisiusnya dia, sepertinya Victor sendiri bergerak dan benar-benar melakukan ini bukan untuk Jigen, mungkin untuk dirinya sendiri. Padahal kita semua tahu, jika mengacu chapternya menumbuhkan pohon Shinju sampai tumbuh tunasnya adalah misi Jigen. Maksud kami Ishiki. Jadi mungkin saja untuk dirinya sendiri ya. Setelah Konohamaru berpisah dengan Mugino, ia tambah terkejut mereka semuanya sudah menjadi kepompong dan pohonnya terus membesar. Konohamaru bahkan bingung bagaimana cara mengalahkan Victor dan pohon ini. Lalu tiba-tiba Boruto dan Sarada datang membantunya, sedikit tambahan kekuatan untuk Konohamaru. Tapi tiba-tiba dengan teknik Doton, Victor membuang Boruto Sarada ke bawah dan hanya sisa Konohamaru seseorang. Padahal dirinya itu hanya bisa menggerakkan satu lengannya. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, dua genin Konoha ini bertemu dengan Dipakara. Konohamaru berpisah dengan muridnya yang akan melakukan tanding ulang dengan Dipa sendiri. Episode ini memang belum terjadi pertempuran antara Dipa dan mereka. Namun pertempuran kedua ini pasti sangat berbeda, di mana tekad Boruto Sarada sudah kuat dan tentu niat menghancurkan dari Dipa juga besar. Tapi inilah hal inti dan yang paling menariknya. Ya, Orochimaru datang tak terduga. Kita semua sudah membuat video kemarin jika Lock yang akan datang membantu Konohamaru atau Mugino, karena Mitsuki sendiri sangat mengkhawatirkannya. Dan ditambah Lock pasti tidak terima jika adiknya dibuat seperti itu. Tapi kalian lihat, yang datang adalah monster besar Orochimaru. Mugino saking syoknya, ia langsung pingsan setelah tubuhnya terluka parah. Orochimaru muncul dan menghancurkan wanita itu tanpa tersisa. Bahkan hanya dengan membuang kunai dan tersenyum, asisten Victor benar-benar lenyap. Enggak ada sisa. Nah, kira-kira apa alasan seorang Orochimaru sampai ke sini? Kami pikir ada dua asumsi kuat. Pertama, Orochimaru juga tidak terima jika putranya yang sangat spesial memiliki Sagemo tubuhnya hampir hancur oleh orang seperti Victor dan timnya. Secara dari sisi psikologinya, Orochimaru bertindak sebagai seorang ayah. Mungkin ini cara elegan dirinya membalaskan dendam putranya. By the way, Orochimaru ini nggak seperti Naruto atau Sasuke. Dirinya lebih kejam, bengis. Karena basicnya ini, orang adalah bekas penjahat terbesar dalam sejarah Konoha dan dunia shinobi. Kedua, Orochimaru melihat sesuatu yang menarik. Nah, setelah mendengarkan dari Suigetsu, Orochimaru memang bergerak karena mengetahui rumor tentang pohon Shinju. Bahkan dalam episode ini saja Orochimaru mengatakan seperti ini, "Ara-ara." Sepertinya sesuatu hal yang menarik sudah terjadi. Ya, ini wajar sih, karena Orochimaru sendiri juga paham mereka juga mengambil sampel DNA miliknya di persembunyian lamanya. Orochimaru yang memiliki sifat ingin tahu tentu sangat ambisius soal ini. Kita tahu Orochimaru itu basicnya, ia akan meneliti sampai detail. Jika dirinya tertarik sesuatu, kalian ingatkan,
Akatsuki saja didatangi dengan paksa dan minta dirinya mau gabung. Apalagi dengan kemunculan pohon Shinju, dirinya juga pasti tertarik melihat secara langsung. Jika dilihat dalam endingnya, seperti Orochimaru akan membantu Konohamaru yang sudah tidak mampu melawan Victor dengan satu lengan dan cakra terkuras. Bahkan diperlihatkan ular besar tersebut berada di belakang Orochimaru dan siap menyerang. Meski sudah tidak sehas Manda lagi, tapi tetap saja yang dikeluarkan Orochimaru besar dan berbahaya. Kita menantikan aksi Orochimaru. Bahkan diperlihatkan Victor sendiri terlihat kewalahan dengan serangan angin dan membuat tubuhnya tergores. Kami pikir karena Orochimaru atau mungkin Hebinya. Tapi gini, kalian amati nggak? Orochimaru ini tidak membawa putranya Locke loh. Dia tentu tidak membawa Mitsuki karena Locke menjaganya. Lalu siapa dengan orang jubah hitam dan topeng tersebut yang dibawa Orochimaru? Tubuhnya mungkin sepantaran Boruto dan dirinya terlihat belum dewasa. Ia bahkan membantu Mugino agar tidak terjatuh saat pingsan. Nah, kami punya asumsi jika yang dibawa Orochimaru bisa aja adalah Uchiha Shin atau manusia buatan lainnya. Kita tahu wajah kulitnya juga putih pucat seperti Shin atau manusia buatan Orochimaru lainnya. Meski kita sendiri telah melihat Kabuto menjaga para Shin, bukan tidak mungkin masih ada Shin yang tersisa dalam markas Orochimaru yang Sannin ini kembangkan. Atau mungkin saja ini para manusia buatan Orochimaru lainnya yang setia dengan Orochimaru. Normalnya Orochimaru menyebut jika dirinya masih memiliki Mitsuki lain. Jika ini bukan Uchiha Shin, kemungkinan yang dibawa Orochimaru ini adalah Mitsuki yang berbeda. Kita saksikan kelanjutannya nanti. Tapi memang harus seperti ini sih. Pertempuran di puncak harus mempertemukan orang-orang puncak. Dan momennya sangat tepat karena alurnya tentang sel Hashirama dan pohon Shinju, maka keberadaan Orochimaru adalah hal yang paling masuk akal ditaruh di inti cerita. Ia memiliki basic telah melihat seperti apa pohon Shinju dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Oh ya, satu hal penting lagi, ini memang berhubungan dengan kejadian masa lalu itu. Konohamaru bertanya di sini, bagaimana kau bisa menumbuhkan itu? Apakah ini benar-benar pohon Shinju? Ya, Victor menjawab bahwa ini adalah serpihan kayu di biopod atau pecahan pohon dewa yang didapatkan dari pertempuran perang ninja keempat waktu itu. Dan setelah ia kembangkan dengan sel Hashirama, serpihan pohon ini bertunas. Lalu Victor menyeriusinya, dan tinggal satu langkah lagi aku akan bisa mendapatkan buah pohon dewa. Itu jadi semakin menarik banget. Mungkin karena hal-hal ini Orochimaru muncul, dan kayaknya memang harus diberi pelajaran sih mereka ini dengan adanya Orochimaru. Gimana guys, sudah nggak sabar kan? Gimana pertempuran Orochimaru? Dua orang yang sama-sama mengetahui sel Hashirama, Victor Kara dan legenda Sannin yang juga mantan Akatsuki dipertemukan. Maybe next time pembahasan soal ini. Satu hal yang tentu menarik dari Orochimaru adalah ular andalannya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai datangnya bantuan super kuat. Orochimaru kembali beraksi. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official market kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcare. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.